kayak gitu ya. Oke. Baik Bu, makasih. Ya, untuk jelasnya berapa banyak jumlah artikel atau ya artikel jurnal yang perlu dan wajib kalian pakai untuk mereview artikel ini, kalian tanya sama Bu Anggit ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau anunya Bu, lama absennya itu dibuka sampai berapa lama? Absen, saya buka selama jam kuliah ya. Selama jam kuliah silahkan di ini, dan biasanya kalau kita pertemuannya Zoom selama perkuliahan itu saya akan mengingatkan kalian untuk absen, dan nanti saya kasih waktu ya nggak lama-lama lah dari pasca kuliah itu untuk kalian menyelesaikan absen, maksudnya ngisi absennya. Ini tinggal 2 orang yang belum absen ini, lalu Alan Harisma Gita dan Anggi Nurmayanggi Aulia Safitri yang belum absen. Kalau kita nggak nge-zoom pakai video pembelajaran itu saya buka pas jam kuliah aja ya. Jadi dipastikan di-recheck ulang ya, di-recheck lagi kalau misalnya kalian udah berhasil absen atau belum gitu ya. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya, semester sebelumnya itu kadang-kadang gagal nge-record gitu. Jadi tidak ter-record kalau kalian udah absen walaupun kalian udah absen gitu. Jadi gimana? Kalau tugas hariannya ada nggak? Oh, kalau tugas harian itu nanti tergantung dosennya ya, mau ngasih ada tugas harian atau enggak. Kalau saya sih nanti tergantung, mungkin ada beberapa kali nanti kita ada tugas harian kayak review aja gitu ya, tapi enggak setiap pekan. Bu, izin bertanya. Sebentar, ya siapa itu tadi? Nunung, ya gimana Nunung? Nunung Bu, untuk tahunnya yang tugas artikel review itu tahun jurnal yang bisa kita ambil itu dari apakah 10 tahun seperti biasa itu Bu atau bebas? Ya, oke. Jadi kalau nggak ada aturannya di sini sebenarnya sih, kalau tidak ada aturan di RTM-nya itu kayaknya bebas ya, tidak ada aturan. Cuman memang akan lebih baik karena ini kalian mau masukin ke mau submit, ya biasanya kalau untuk submit artikel itu kan mereka minta aturan penulisannya itu daftar pustakanya atau literatur yang kalian gunakan minimal 10 tahun terakhir. Kadang tergantung artikelnya juga, tergantung jurnalnya juga. Ada yang dia minta 5 tahun terakhir. Yang penting kan mereka pinginnya, apalagi ini artikel review ya. Yang namanya artikel review, mereka minta yang terupdate. Ya, kalau artikel review yang untuk dipublish, mereka mintanya yang terupdate. Makanya paling bagus itu adalah paling terbaru. Cuman dilihatlah requirement daftar pustaka. Jadi biasanya kan di template itu, di template-nya masing-masing jurnal itu ada aturan penulisan daftar pustaka. Berapa minimal daftar pustaka yang harus ada di jurnal itu gitu ya. Kemudian berapa tahun terakhir maksimal itu tergantung sama jurnalnya juga. Jadi intinya requirement-nya atau kebutuhan jurnalnya berapa, kemudian tahunnya berapa, itu kalian bisa lihat utamanya dari si jurnal yang ingin kalian sasar sebagai jurnal yang untuk kalian masukin submit artikelnya, ya. Gitu, Nunu? Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan dari kontrak perkuliahan ini, kita akan masuk ke kuliah. Gimana? Udah? Siap? Oke. Saya rasa udah siap ya. Pasti udah siap lah. Udah bangun nih tapi ya. Ini masih ada yang off di kameranya. Jadi saya minta di-on-kan kameranya sambil saya sapa satu-satu. Ya, karena kita perkuliahan perdana gitu ya. Saya akan sapa satu-satu. Saya minta semuanya minimal ketika saya panggil dan sapa itu kalian say hello dan mengaktifkan kameranya ya, biar saya tahu kalian jangan-jangan masih tidur nih. Terus saya ngomong, handphonenya ditinggalin sampingnya jadi ini kayak Nina boboin gitu ya. Oke, yang pertama Raudatul Istihoroh.
Isti? Ini Isti ya, benar ya? Nggih, Bu. Dia Ya, hadir, Bu. Isti sebelumnya udah pernah ngambil biologi molekuler belum? Belum, Bu. Baru pertama. Oh, baru pertama kali. Oh, berarti bioteknologi belum ngambil ya? Sudah kemarin, Bu. Oh, biotek bisa. Nggak tahu, tapi udah udah ngambil, Bu. Oh, iya. Oke. Bu Dika juga kaget kemarin, cuma mungkin kesalahan. Iya, itu kayaknya kesalahan deh itu. Dan sekarang kalau sistem di SIA nggak bisa kalau misalnya belum ngambil biologi molekuler, nggak bisa ngambil bioteknologi nanti di semester berikutnya. Yang lama SIA kita soalnya masih dalam pengembangan. Oke. Baru ketahuan sekarang kan kalau misalnya belum udah bisa ngambil bioteknologi. Oke, lanjut. Aulia Nurul Fitri. Hadir, Bu. Mana? Mana sih Aulia? Oh, ini. Oh, Aul. Ini yang disebut-sebut sama adik-adik itu. Aul itu ya? Nggak tahu, Bu. Lain apa Aul? Oh, banyak yang namanya Aul ya. Oke. Siap. Udah pernah ngambil biomol sebelumnya, Mbak? Nggak pernah, baru pertama. Oke. Lanjut, Deri Pret. Hadir, Bu. Mana Preti? Oh, itu ya. Kamu di mana ya? Pakai masker di rumah? Rumah keluarga. Oh, iya. Oke. Udah pernah ngambil biomol sebelumnya, Pret? Belum, Bu. Oke. Belum. Lanjut, Latifah Fauzia. Ifah? Iya, hadir, Bu. Mana Ifah? Oh, itu. Iya, oke. Mohon maaf ya, saya sambil mencari-cari mana yang ngomong ini. Udah pernah ngambil ya, Fah, sebelumnya? Biomol? Belum? Pernah. Ya. Oh, belum ya. Oke. Lanjut, Sofia Tunufus. Ibu. Mana Sofia Tunufus? Oke, udah pernah ngambil Mbak sebelumnya biomol? Ini belum, Bu. Belum, oke. Wah, berarti kalau kayak gitu semua belum pernah ngambil. Oke, cocok. Lanjut, Afifah Nur Hidayah. Mana Afifah? Afifah. Mana Hadir, Afifah? Bu. Mana? Oh, saya belum mau. Biasanya kalau yang ngomong muncul gitu mukanya. Udah, Bu. Mana sih? Oh, itu ya, oke. Lanjut, Andi Siti Fatimah. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Oh ya, oke. Lanjut, Arista Rizkika Putri Salsa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya lupa panggilannya siapa ya, Mbak ya? Arista. Oh, Arista ya, oke. Tadi kayaknya kalau Andi Siti Fatimah tuh panggilannya Ima ya? Iya, Bu. Ya, benar. Mohon maaf ya karena semester lalu kita nggak ketemu, jadi saya lupa. Kan kalian pasti juga ini kan ya, kangen sama saya tuh semester ini kita ketemu akhirnya. Kemudian Asmara Yauma Putri Farah Diba. Aduh, panggilannya siapa ini saya nggak ingat. Bener deh, saya nggak ingat. Iya, Bu, hadir. Panggilannya siapa Mbak? Saya lupa. Asmara. Asmara. Susah banget panggilannya panjang. 3 suku kata. Oke, lanjut. Aziza. Hadir, Bu. Oke. Lanjut. Baik, Nabila Alifia Khairani. Hadir, Bu. Nabil ya? Ya, Atau Bu. Nabil apa Bila? Sama aja. Oh ya, oke. Lanjut, Dia Ulfitri. Hadir, Bu. Panggilannya siapa ya? Saya lupa. Dia. Ul. Iya. Dia Ul. Oke, lanjut. Diana Ayusa Fitri. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Dinda Sahila. Hadir, Bu. Mana Dinda? Dinda, mana? Angkat tangan. Kok nggak muncul ya ngomong ya? Sebentar. Mungkin di halaman sebelah gitu ya. Sebentar. Mana Dinda? Hadir. Ya, oke, baru muncul. Sip. Kemudian Fajri. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Fitri Aryani, Pipit. Hadir, Bu. Mana Pipitnya? Mana Pipit? Pit. Sebentar. Angkat tangan Pipit. Mana Pipit? Hadir, Bu. Mana sih? Kok nggak muncul ya? Warna putih. Oh ya, oke. Ya.
Lanjut, Husnianti Aulia Putri. Ini panggilannya siapa ya? Saya lupa. Hadir, Bu. Siapa nama panggilannya dulu, Mbak? Ii, Bu. Oh ya, Ii ya. Oke, Ii. Lanjut, Ida Ayu Ngurah. Dayu. Hadir, Bu. Mana Dayu? Dayu, sebentar. Mana sih kamu? Masa? Oh iya ya, oke. Dia kok nggak sensitif sekali sih ini zoomnya, nggak langsung pindah dia. Intan Zulqaidah. Hadir, Bu. Oke. Lanjut, Khalisatun Nafila Az-Zahra. Hadir, Bu. Masuk nggak? Hadir, Bu. Panggilannya siapa ya, Mbak ya? Saya lupa. Ya. Panggilannya siapa? Gimana, Bu? Putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya. Panggilannya siapa ya, Mbak? Ya, oke. Enggak apa-apa. Lanjut. Lalu Alan Haris Magita. Lan. Enggak ada ya? Alan enggak ada? Oke, enggak ada ya. Kemudian lalu Imam Wahyudi. Yudi enggak usah. Udah biasa, lihatnya bosan. Linda Tuani Daningrum. Hadir, Bu. Panggilannya Linda. Nggih, Bu. Oke. Lola Aprilia. Lola? Hadir, Bu. Oh ya, Lola. Oke. Muhammad Abdurrahman Fardias. Hadir, Bu. Dias ya, panggilannya Dias, benar ya? Iya, Bu, benar. Oke. Dinda. Bu. Oke. Nunung. Hadir, Bu. Oke, kemudian Nurmayanggi Anggi. Hadir, Bu. Oke. Regina. Hadir, Bu. Oke. Rian Satria Sirullah Jagat. Ini Rian mana Rian? Hadir, Bu. Oke, baru bangun tidur kayaknya tuh. Lanjut, ini Shive ya, bener ya Shive. Hadir, Bu. Udah lama saya nggak lihat Shive nih. Sama si Shive. Oh, lanjut Sis. Ini dia Sis. Mana Sis? Hadir, Bu. Waduh, saya langsung jadi ingat sama zaman pretest dulu ya. Iya ya, bener ya. Akhir-akhir ini kita nggak ketemu ya Sis ya. Saya rindu masih Swandi nih, luar biasa. Lanjut, Sri Susanti, Ulfa ya panggilannya ya, bener ya Sri Susanti ini Ulfa bukan sih panggilannya? Mana dia orangnya? Mana dia? Jilbab pink. Bentar, saya cari dulu ya, jilbab pink mana? Oh, nggak ada, nggak kelihatan. Oh iya, oke. Ulfa ya, bener ya Ulfa ya? Oh iya, oke. Lanjut, kok beda sih mukanya? Kok kayaknya udah berubah sekarang, makin dewasa. Acie, makin dewasa. Lanjut, Wahyu Aldi Setiawan Wahyu. Mana Wahyu? Hadir, Bu. Hadir. Mana? Oh iya. Jangan serius-serius Wahyu, senyum. Ya, Bu. Ya, oke. Yusnita Damayanti ya. Siapa panggilannya? Lupa. Nita. Mana Nita? Hadir, Bu. Oh iya. Ada sinyal ya di sana ya, di pelosok. Apa di Mataram? Di rumah, Bu. Oh iya. Cari sinyal yang bagus. Lanjut Zur. Hadir, Bu. Oh ya, ini. Oke, udah ya. Alan ini kemana ini Alan? Wah, nggak boleh. Oh ya, sebagai informasi, kalau misalnya kita kuliahnya pakai Zoom, keterlambatan maksimal 15 menit ya. Jadi kalau udah 15 menit nggak diizinkan untuk ikut kuliah, itu kesepakatan di kelas yang lain begitu. Jadi di kelas ini juga berlaku. Oke, saya akan mulai perkuliahan kita hari ini. Jadi kita akan membahas tentang pengenalan ruang lingkup biologi molekuler. Kelihatan ya? Iya, kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Ya, jadi kita akan bahas tentang pengenalan ruang lingkup biologi molekuler.
di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang review tentang materi sel dan materi genetik ya. Karena untuk mempelajari tentang biologi molekuler ini kita harus paham tentang bedanya kemudian tentang materi genetik, apa sih materi genetik itu, bagaimana strukturnya, kemudian nanti karena kita akan belajar tentang dogma sentral juga ya, dogma sentral biologi molekuler itu apa sih, kemudian bagaimana perkembangan biologi molekuler beberapa dekade ini, kemudian yang terakhir adalah peran dari biologi molekuler dalam bidang kesehatan, khususnya nanti di farmasi. Nah, tentang sel ya, ada yang masih ingat tentang sel, apa itu sel, kemudian klasifikasi sel berdasarkan organisasinya apa aja. Ada yang mau menjawab sebelum saya pilih ya? Ada yang mau menjelaskan apa itu sel dan klasifikasi selnya? Raise hand deh, raise hand yang mau jawab, jangan rebutan. Tahu ya, ini ada pilihannya raise hand kayaknya ya. Mungkin saya, Bu, yang sel. Iya, yang raise hand ya. Loh, kok tiba-tiba ada Alan ini? Loh, tadi kan tidak ada dia. Kok ada Alan? Tadi nggak ada Alan ya? Iya, Bu. Kamu baru masuk? Enggak, Bu. Baru ada sinyal. Baru ada sinyal. Aduh, ini dia kekurangan Zoom dan menggunakan kuliah online. Baru ada sinyal. Ya, tadi Alan, ya udahlah, pertemuan pertama dan katanya ada permasalahan sinyal. Emang kamu di mana toh? Alan? Iya, Bu. Di mana kan? Di Mataram? Enggak, di rumah di Loteng, Bu. Di Lombok Tengah. Gak ada sinyal di sana? Iya, Bu. Lagi, apa namanya? Lagi gangguan, Bu. Oke. Ya, jelaskan tentang sel dan pembagiannya. Kalau menurut saya, apa namanya? Sel itu adalah unit dasar, unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup yang paling kecil. Sel itu dibagi menjadi Nggak usah searching. Kalau misalnya kayak gini, tinggal jawab aja dari yang kalian tahu. Ini namanya juga kan review ya. Review. Apa sih yang kalian ingat dari pelajaran dulu, biologi dasar dan biologi lanjutan tentang sel? Oke, Nunung. Coba jelaskan pembagian sel gimana? Oh, jadi pembagian sel yang saya ingat itu ada sel prokariot sama sel eukariot, Bu. Bedanya apa sel itu? Kalau sel prokariot itu tidak memiliki inti sel, terus kalau eukariot itu memiliki inti sel. Oke. Tapi apakah kedua sel itu punya materi genetik? Keduanya punya. Kalau prokariot punya DNA, sedangkan materi genetiknya. Jangan ragu-ragu. Ragu-raguan itu. Jadi keduanya punya materi genetik, Bu. Ya, keduanya punya materi genetik. Bagaimana dengan posisi atau letak dari pada kedua sel itu? Kalau yang prokariot kan dia tidak memiliki nukleus atau inti sel. Berarti DNA-nya itu nempel di sitoplasma. Terus kalau eukariot
DNA-nya itu ada di nukleusnya atau membran intinya tadi. Membran inti. Sebentar. Mungkin ini perlu diluruskan ya. Jadi bukan nempel di sitoplasma ya. Jadi sitoplasma itu kan cairan yang ada di dalam sel ya. Jadi kalau prokariot yang tidak punya membran inti sel ya, dia tidak punya membran inti sel. Jadi materi genetiknya ada di sitoplasma. Jadi kan kalau cairan yang ada di dalam sel itu ada sitoplasma sama nukleoplasma. Nukleoplasma itu adanya di dalam nukleus ya, dalam inti sel. Nah, kalau prokariot yang nggak ada membran inti, maka si materi genetiknya itu adanya di sitoplasma. Sedangkan sel-sel eukariotik ya, sel eukariotik itu kan punya membran inti sel. Jadi si materi genetiknya ada di dalam nukleus ya, gitu. Lanjut. Kita lanjut dulu ya tentang sel ya. Jadi untuk organisme ya, kita bahas tentang organisme dalam biologi molekuler itu nanti dibagi dari organisme seluler dan non seluler ya. Nah, untuk organisme seluler itu tadi terbagi dari sel prokariot dan eukariotik ya. Contohnya pada bakteri, kemudian jamur, hewan, tumbuhan, manusia. Sedangkan organisme yang non seluler ya, kalian udah belajar juga di materi di mata kuliah mikrobiologi ya tentang virus viroid ya. Kalau virus viroid ini dan prion, materi genetiknya berupa apa ya? Mungkin ada yang bisa memberitahu ya. Materi genetiknya berupa apa? RNA, Bu. RNA, Bu. RNA atau DNA? RNA, Bu. Satu. RNA saja atau DNA saja? Oke. Stop. Misalnya ada yang kayak gini lagi, raise hand dulu ya. Saya rasa kayak diserang gitu loh. Ya, jadi untuk virus atau viroid dan prion ini materi genetiknya itu ada yang DNA, ada yang RNA ya. Contohnya salah satu adalah virus yang sedang hype-nya akhir-akhir ini, yaitu virus SARS-CoV-2 itu ya. Itu adalah virus dengan materi genetik berupa apa kalau SARS-CoV-2 itu? Ada yang tahu? Raise hand dulu. Toto satu-satu gitu loh, raise hand dulu toh. Ya, Yudi. RNA saja, Bu. RNA ya. Jadi kalau SARS-CoV-2 itu dia materi genetiknya berupa RNA. Oke, lanjut. Ya, ini pertama kali sel itu ditemukan oleh Robert Hooke tahun 1665 ya. Tapi dia pertama kali menemukan istilah sel itu karena dia melihat ada bilik kecil di sel gabus. Padahal sel gabus itu kan sebuah benda mati ya gitu ya. Nah, pada perkembangannya akhirnya Hooke bisa membedakan mana sel gabus dengan sel yang hidup ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, sel prokariot itu dia selain bedanya adalah dari ada tidaknya membran inti sel, juga dari organisasinya. Jadi jumlah organelnya pada sel eukariotik itu lebih kompleks, lebih banyak dibandingkan pada sel prokariot ya. Jadi kan prokariot itu punya dari dinding sel, kemudian membran sel, kemudian sitoplasma. Di sitoplasma itu ada semuanya deh di sitoplasma itu, dari ribosom, materi genetik kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau pada sel eukariotik gitu ya, dia lebih kompleks ya. Kalau misalnya selnya berupa sel tumbuhan, maka dia ada lapisan terluar adalah dinding sel. Tapi kalau misalnya sel hewan, berarti lapisan terluar adalah membran sel. Kemudian di sitoplasma ada banyak organel ya, dari ribosom, lisosom, kemudian ada RE ya, kemudian ada nukleus dan lain-lain ya. Ini
intinya aja ya bahwa sel prokariot itu pembedanya sama sel eukariotik itu di bagian ada tidaknya membran inti sel, kemudian ada tidaknya organel khusus pada sel tersebut, gitu ya. Ya, ini yang sel eukariotik ya. Kita lihat betapa kompleksnya sel eukariotik ya. Dengan struktur nukleus yang jelas karena dia punya membran inti sel. Sedangkan kalau ini perbedaan sel prokariot dan eukariotik lagi ya. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang replikasi, transkripsi dan translasi. Ya. Jadi kita perlu tahu bahwa DNA pada prokariot itu umumnya adalah sirkular, sedangkan pada eukariotik itu bentuk DNA-nya itu linear ya. Dan ribosom pada prokariot dan eukariotik itu juga beda ya antara subunit besar dan subunit kecilnya. Koefisien endapan pada ribosom subunit kecil pada prokariot itu 30S, sedangkan pada eukariot 40S gitu ya. Sedangkan subunit besarnya 50S, sedangkan eukariotik 60S. Ini perbedaan prokariot dan eukariotik. Nah, untuk organisme non seluler kita tahu virus gitu ya. Dia punya kepala, di mana di dalam kepalanya dia punya yang mengandung materi genetik, kemudian punya leher, selubung ekor dan serabut ekor. Ini udah kalian pelajari di mikrobiologi ya. Nanti akan ada perannya virus itu dalam pembelajaran biologi molekuler dan bioteknologi juga. Nah, untuk materi genetik gitu ya, pertama kali Bapak genetika itu Gregor Mendel tahun 1865 melakukan percobaan tentang kacang polong gitu ya. Dia membuktikan bahwa sifat-sifat organisme itu dapat diwariskan dari induk ke anak keturunannya melalui suatu faktor yang disebut dengan faktor pewarisan atau hereditary factor gitu ya. Namun saat itu belum disebut sebagai gen, jadi belum dikenal gitu ya, gen, alel itu belum diketahui gitu ya. Nah, tahun 1944 kemudian Avery, MacLeod dan McCarthy ini kemudian melakukan penelitian yang akhirnya membuktikan bahwa materi genetik itu pada sebuah organisme itu adalah DNA gitu ya. Ini melalui percobaan mereka yang menggunakan bakteri ya, bakteri yang patogen dan non patogen. Jadi pakainya S. pneumonia yang patogen dan non patogenik gitu ya. Namun mereka melakukan percobaan dengan menambahkan enzim yang bisa menghancurkan beberapa molekul di dalam sel bakterinya itu. Jadi misalnya kayak mereka menambahkan enzim yang bisa menghancurkan polisakarida dan lipid, kemudian bisa menghancurkan protein, bisa menghancurkan RNA dan DNA. Namun ketika dengan percobaan yang mereka memberikan DNA, enzim yang menghancurkan DNA kayak DNA ase gitu ya. Nah, si tikusnya itu akhirnya tetap hidup. Padahal kalau misalnya yang tadi dikasih enzim-enzim yang lain gitu ya, RNA, kemudian protein, penghancur protein gitu ya, itu si tikusnya itu mati semua gitu ya. Yang beda itu cuman yang ketika si diberikan tikusnya itu diberikan bakteri dengan kombinasi dikasih enzim yang menghancurkan DNA. Nah, si tikusnya ini masih hidup. Artinya gitu ya, si DNA loh yang punya peran itu untuk membunuh si tikusnya, karena bakteri yang patogennya itu kemudian berhasil menginfeksi si tikus dan menyebabkan kematian gitu ya. Kemudian pada 1953 Watson dan Crick ini menemukan DNA itu bentuknya double helix gitu ya, double helix itu tahun 1953, dan juga menemukan bahwa DNA itu model replikasinya adalah mengikuti metode
semi konservatif. Bagaimana sih itu ya model replikasi semi konservatif itu nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, DNA sebagai materi genetik itu ya, bagaimana sih dia bisa mempengaruhi sintesis protein gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu struktur dari DNA dan RNA. Kemudian beda dari RNA dan RNA apa? Ya, coba mungkin ada yang masih ingat. Saya yakin ini sudah dibahas di semester 2 penjelasan tentang materi genetik di biologi lanjutan. Ada yang ingat apa bedanya DNA dan RNA? Raise hand please. Oke, Yudi. Perbedaan dasarnya itu ada pada untaiannya, Bu. Kalau DNA punya untaian ganda, tapi kalau RNA punya untaian tunggal. Oke. Ini itu aja. Oke. Nggak ada lagi yang lain bedanya RNA sama DNA? Ada, Bu. Apa? Yang diingat apa? Kalau susunan basa nitrogen dari DNA dan RNA berbeda. Kalau DNA susunan basa nitrogen itu terdiri atas adenin, guanin, timin, dan sitosin. Tapi kalau RNA terdiri atas adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Oke, ya. Oke, jadi perbedaan struktural antara DNA sama RNA kita bisa lihat dari basanya. Basa itu kan basa nitrogennya itu ada 2 ya, basa purin dan basa pirimidin ya. Basa purinnya sama gitu, tapi basa pirimidinnya pada RNA dan DNA itu beda gitu ya. Kalau basa pirimidin pada DNA ada sitosin dan timin ya. Oke, sedangkan pada RNA bahasa pirimidinnya ada urasil dan sitosin ya. Selain itu, kalau dari segi bentuknya gitu ya, DNA itu tadi dijelaskan oleh Yudi adalah double strand ya, punya 2 untai yang saling komplementer ya satu sama lain, sedangkan RNA itu hanya 1 untai saja ya. Oke, ada lagi yang lain bedanya DNA sama RNA? Raise hand please. Oke, Shive. Jadi yang saya baca di slide nomor 18 itu juga beda ikatannya, Bu, pada atom yang keduanya. Kalau ribosa itu dia OH, tapi kalau yang apa namanya DNA itu dia deoksiribosa, H aja yang diikat. Kenapa bisa seperti itu sih, P? Coba dari strukturnya deh. Kenapa namanya DNA? Kan DNA sama RNA itu singkatan dari deoksiribonukleat asid dan ribosonukleat asid ya. Benar nggak? Iya, Bu. Benar. Kalau D dan R-nya itu berdasarkan struktur atau penyusun gulanya, ya enggak? Iya, Bu, benar. Gulanya sama-sama gula pentosa ya. Iya, karena apa namanya 5 itunya, Bu. Gugus C-nya. Ya, karena ada 5 atom C pada gulanya gitu ya. 3 atom. Ya. Coba diperhatikan. Aduh, ini saya mau pindah ke slide berikutnya, lagi loading muter-muter. Saya mau nunjukin strukturnya. Jadi kalau diperhatikan, teman-teman yang sudah download slide saya di daring, bisa diperhatikan bagaimana struktur dari gula pentosanya. Nah, dia segi 5 ya, persegi 5 ya. Gula pentosa ini dia gula berupa siklik ya. Siklik. Remote-nya ya Allah. Ya, oke.
siklik, tapi kalau siklik segi limanya itu kalau diperhatikan di dalam sikliknya itu selain ada atom C, ada atom O juga ya. Coba diperhatikan. Ini kan segi 5 ya. Segi 5, tapi ternyata tidak semua sudut pada segi 5 itu adalah atom C. Tapi satunya adalah O. Tapi dia adalah sebuah gula pentosa. Pentosa itu ada 5 atom C. Diperhatikan, ini adalah atom C nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini C yang kelima. Jadi atom C nomor 5 itu bukan ada di dalam sikliknya, tapi dia adalah substituen yang ada di atom C nomor 4. Ya. Jadi bukan substituen juga sih. Dia sebenarnya di atom C nomor 5 itu tidak ada di sikliknya gitu ya. Nah, kalau diperhatikan di sini tadi seperti yang dijelaskan oleh Shive gitu ya. Jadi si gula pentosa ribosa pada RNA itu atom C nomor 2-nya ada atom OH atau gugus hidroksi. Ini gugus hidroksi ya. Nah, tapi pada gula deoksiribosa gitu ya, pada DNA itu bukan OH, bukan hidroksi, tapi ada H. Nah, kalau diperhatikan dari namanya aja gitu ya, 2-deoksiribosa. Kenapa namanya 2-deoksiribosa? Karena ada atom H ya, itu kan seharusnya ada OH ya. Nah, kemudian deoksi, D itu kehilangan ya, D itu kehilangan, oksi dari oksigen jadi kehilangan oksigen pada atom C nomor 2 ya, pada atom C nomor 2. Makanya namanya 2-deoksiribosa gitu ya. Karena struktur dasar ribosanya begini gitu ya. Struktur dasar ribosanya itu yang ini, kemudian dia kehilangan satu atom O pada atom C nomor 2 sehingga namanya 2-deoksiribosa ya. Udah, ada lagi nggak bedanya dari DNA RNA? Fungsinya. Dari segi fungsi, Bu. Anggi? Ya, Anggi, ya coba jelaskan Anggi. Mungkin kalau DNA itu dia untuk bagian kayak pengendalian keturunan genetik sama sintesis protein, sedangkan kalau RNA itu dia cuma di bagian sintesis protein. Sama kalau DNA itu dia cuma terletak di inti sel, sedangkan kalau RNA itu dia tersebar kayak di inti sel, sitoplasma ataupun ribosom. Oke. Ada nggak DNA di tempat lain selain inti sel? Yang DNA, Bu? Ya. Kalau DNA itu di inti sel. Di inti sel. Nggak ada DNA lain? Kayaknya. Kalau DNA yang berfungsi sebagai materi genetik itu ya oke di inti sel, tapi jangan lupakan bahwa ada DNA ya yang lain selain di inti sel. Ada DNA mitokondria dan ada DNA di kloroplas ya. Tapi yang fungsinya nanti untuk materi genetik yang diturunkan itu memang di inti sel gitu ya. Ya, oke, dari segi fungsinya tadi ya, fungsinya DNA adalah sebagai materi genetik ya, sesuatu yang diturunkan ke anaknya. Sebenarnya DNA pada mitokondria juga bisa diturunkan. Ingat ya, kemarin kelainan pada mitokondria itu bisa menyebabkan kelainan pada DNA mitokondria itu dapat diturunkan dari si ibu gitu ya, dari ibu. Untuk RNA dia fungsinya berperan dalam sintesis protein gitu ya. Sebenarnya RNA apa saja sih yang berperan dalam sintesis protein? Ada yang bisa jelaskan? Ini yang raise hand masih Anggi doang. Ada yang bisa jelaskan? Oke, Nabila. Izin menjawab, Bu. Seingat saya RNA yang ikut berperan dalam sintesis protein itu ada 3, ada 4 jadinya. Ada RNA polimerase itu berfungsi untuk memutus rantai DNA itu biar jadi single. Terus ada ada mRNA itu berfungsi untuk bawa kodon-kodon dari si DNA tadi terus ke ribosom. Terus kalau ada juga tRNA ini berfungsi untuk kayak translate gitu makna dari kodon-kodon tersebut. Kemudian kalau rRNA itu ribosomal RNA itu berfungsi untuk menyusun protein dari masing-masing hasil dari sintesis protein tersebut, Bu. Oke. Ya, jadi kalau
Ya, jadi ada 3 ya, ada RNA, 3 RNA yang berperan. Jadi kalau RNA polimerase itu enzimnya ya. Enzimnya ya, enzimnya nanti yang berperan dalam proses transkripsi RNA polimerase namanya. Tapi kalau RNA-nya secara umum yang paling besar kita tahu yang berperan dalam proses sintesis protein itu ada mRNA, tRNA, dan rRNA gitu ya. Nah, peran masing-masing ini apa gitu tadi dijelaskan oleh Nabila gitu ya. Jadi mRNA itu fungsinya dia sebagai apa? Pembawanya ya. Pembawa kodon, Messenger, ya. Jadi messenger ya. Kita kalau dari messenger dari namanya aja ya, messenger RNA dia fungsinya untuk membawa kodon ya, berupa kodon. Dia membawa sebenarnya materi genetik yang tadi udah dari DNA itu dia ubah menjadi RNA, menjadi kodon-kodon gitu ya, yang nanti ditranslate oleh tRNA ya. Ya, ditranslate oleh tRNA menggunakan ini ya. Kalau kita perhatikan di sini sebentar, menghalangi saja. Oke. Jadi ini mRNA ya, mRNA yang sudah matang kemudian dibawa keluar, dibawa ke sitoplasma, dan di ribosom dia akan mengalami proses yang namanya translasi gitu ya. Nah, translasi itu membutuhkan peran dari tRNA ya, yang dia akan membawa masing-masing tRNA itu akan membawa satu asam amino pada ujung 3 aksen OH-nya gitu ya. Nah, di sini dia akan berkesesuaian dengan kodonnya. Jadi antikodon di bagian bawah tRNA itu ada antikodon yang dia itu sesuai dengan kodon-kodon yang ada di mRNA, sehingga nanti dia akan menyambungkan ya, bisa menyambungkan asam amino yang sebagai kode dari kodonnya gitu ya, dan akhirnya membentuk sebuah protein gitu ya. Jadi susunan asam amino itu membentuk sebuah protein. Tapi sebenarnya ribosom RNA ini, ribosom rRNA itu fungsinya untuk membentuk subunit pada ribosom ya, subunit kecil dan subunit besar gitu. Oke, sebentar, ini untuk yang DNA RNA tadi saya mau menambahkan sedikit. Ya, jadi kalau DNA itu kita perlu ingat bahwa kalau di sel prokariot ya, sel prokariotik dia adanya di sitoplasma dan bentuknya umumnya adalah bentuk sirkular ya, sirkular. Tapi kalau pada sel eukariotik dia adanya di dalam inti sel dan dia dikemas dalam bentuk kromosom gitu ya. Dan dialah yang membawa gen gitu ya, membawa segmen spesifik yang nanti akan diturunkan ke anaknya gitu ya. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa untuk DNA itu dia kan saling komplementer dan antiparalel ya. Jadi saling komplementer ikatan antara basa dengan basa gitu ya. Adenin sama timin, kemudian guanin dengan sitosin ya. Saling komplementer satu sama lain. Jadi nggak bisa nih ikatan antara G sama T itu nggak bisa ya. Ya, tidak bisa. Nah, ikatannya antara basa adenin dan sitosin, adenin dan timin itu diikat dengan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan basa guanin dengan sitosin itu diikat dengan 3 ikatan hidrogen. Jika kita lihat di sini ikatan antara basa AT dan basa GC, berarti yang kuat ikatannya adalah ikatan antara basa GC, guanin dan sitosin ya, G dan C gitu ya, karena ada 3 ikatan hidrogennya sedangkan AT hanya 2 gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya nanti akan kalian butuhkan ketika kita mau mempelajari tentang mutasi juga ya, mutasi genetik gitu ya. Jadi untuk basa GC itu susah untuk diputus ya, karena dia ikatannya kuat, sedangkan untuk bahasa AT ya itu dia ikatannya lebih lemah dari bahasa GC, jadi dia lebih mudah untuk diputus.
nanti kalian akan mengetahui bahwa ada kemiripan struktur dari ketiga bahasa pirimidin ini ya. Begitu juga dengan bahasa Purin juga ada kemiripan struktur. Dan itu nanti akan ada hubungannya dengan mutasi genetik ya. Kemudian kan komponen pada satu nukleotida gitu. Satu nukleotida itu terdiri dari basa, nitrogen, kemudian gula dan fosfat gitu ya, gugus fosfat gitu ya. Nah, ini basa atau DNA itu double strand yang saling saling komplementer dan antiparalel. Antiparalelnya gimana? Yang ini 5 aksen, 3 aksen ya, 5 ke 3 aksen. Sedangkan kalau yang rantai satunya 5-nya di sini, 5 aksen, ketiga aksennya di sini, saling antiparalel ya. Nah, sedangkan kalau RNA dia hanya satu untai ya dari 5 ke 3 aksen ya. Ini perbedaan RNA DNA. Oke. Ini arti penjelasan sedikit tentang mRNA. Dia adalah RNA terpanjang ya, dan bentuknya adalah pita tunggal, dicetak di dalam nukleus, kemudian setelah matang dia dibawa keluar ke sitoplasma untuk dia menuju ribosom dan mengalami proses translasi. Jadi fungsinya untuk membawa kode-kode informasi genetik yang berasal dari DNA yang disebut dengan kodon ya. Nah, sedangkan tRNA, nah ini kalau mRNA itu dia pita tunggal yang panjang gitu ya. Tapi kalau tRNA itu bentuknya ada loop-nya gitu ya, ada loop-loopnya gini ya. Nah, ini tRNA itu pada ujung 3 aksennya ya, dia akan berkaitan dengan asam amino dan asam aminonya itu tergantung dengan kodon apa yang dia dia pasangan dengan kodon yang mana gitu ya. Tugasnya untuk menerjemahkan kodon dari mRNA gitu ya. Kemudian ribosomal RNA itu dia adalah RNA yang berfungsi untuk membentuk ribosom, subunit kecil dan subunit besar. Nanti bagaimana peran dari ribosomal RNA itu untuk membentuk ribosom akan kita bahas juga di materi terkait transkripsi ya. Jadi dia perannya sebagai mesin perakit dalam proses sintesis protein gitu ya. Jadi dia merakit satu-satu protein, asam aminonya untuk membentuk protein. Kemudian kita masuk ke dogma sentral biologi molekuler. Untuk sebelum masuk ke situ kita perlu tahu tentang ruang lingkup ilmu biologi molekuler. Jadi pertama kali biologi molekuler itu istilahnya digunakan oleh William Atzburg pada tahun kita merdeka tahun 1945. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan organisasi jasad hidup atau organisme yang ditinjau dari struktur, bagaimana strukturnya, dan kemudian bagaimana regulasi molekuler unsurnya di dalam organisme itu ya. Dan biologi molekuler juga disebutkan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi molekul hayati ya, di mana molekul-molekul hayatinya ini berupa asam nukleat ya, DNA dan RNA, serta bagaimana kontribusi hubungan tersebut terhadap pelaksanaan dan pengendalian berbagai proses biokimia di dalamnya, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi gitu ya. Jadi biomol ini kita akan membahas tentang DNA RNA dalam perannya dalam proses 3 ini, replikasi, transkripsi, dan translasi. Ya. Jadi regulasi ekspresi gen nanti yang akan kalian pelajari di di pertemuan setelah UTS itu juga akan membahas bagaimana proses regulasi dalam membentuk protein gitu ya. Nah, dogma sentral biologi molekuler itu menjelaskan tentang urutan nukleotida dalam DNA itu akan menentukan urutan nukleotida dalam RNA dan akan menentukan urutan asam amino pada protein gitu ya. Jadi secara umum kita bisa ingat aja berarti kalau dogma sentral biologi molekuler itu bagaimana si DNA ya, DNA atau gen itu bisa menentukan proteinnya gitu ya, protein akhir yang akan dibentuk gitu ya. Jadi cuman nanti DNA itu kita perlu ingat bahwa di dalam sel ya DNA itu akan mengalami replikasi atau duplikasi gitu ya. Fungsinya apa sih? Itu nanti kan kita pelajari di pertemuan berikutnya tentang replikasi gitu ya.
Kenapa dia harus direplikasi si DNA itu gitu ya. Kemudian ya, yang perlu saya ingatkan lagi ya, kita konsepnya kalau secara umum itu akan lebih sering menyebutkan itu sebuah sel eukariotik ya. Kita lihat di sini ya, dia ada membran inti sel sehingga ini adalah sebuah sel eukariotik. Biasanya kalau dia adalah kalau yang dicontohkan adalah sel prokariot, dia akan disebutkan ini adalah bedanya sel prokariot itu dari sel eukariot yang gimana gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya dicontohkan secara umum pasti itu akan yang disebut adalah sel eukariotik ya. Kemudian ini replikasi DNA ya. Bagaimana sih proses replikasi DNA gitu ya? Itu ada tahap-tahapannya mulai dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Apa sih itu gitu ya? Bagaimana cara kita mengawali bagaimana sebuah mikroorganisme sebuah organisme itu mengawali proses inisiasi replikasi. Ada yang namanya nanti kalau pada prokariot ada namanya ORIC atau origin of replication gitu ya. Nah itu tempat untuk mengawali replikasi gitu ya. Kemudian enzim-enzim apa saja yang terlibat. Nah kita bisa lihat di sini secara umum ya. Jadi ini adalah gambaran proses elongasi pada replikasi ya. Jadi sebelumnya nanti akan ada proses pembukaan terputus ikatan hidrogen pada double strand DNA ini sehingga memisahkan antara satu strand dengan strand yang lainnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ada peran dari enzim DNA polimerase 3 yang berfungsi untuk mensintesis DNA pada DNA anakan ya pada leading strand ya. Ada leading strand. Nah, untuk lagging strand ya, itu nanti akan ada terbentuknya fragmen-fragmen Okazaki. Kenapa begitu? Itu nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas ya, yang namanya arah replikasi ya, arah replikasi pada replication fork atau garpu replikasi itu pasti selalu dari 5 aksen ke 3 aksen dari rantai anakan ya. Jadi kalau misalnya saya bilang nanti rantai induk berarti yang ini, rantai induk. Yang rantai induk itu adalah rantai yang awal. Tapi kalau rantai anakan itu adalah rantai yang terbentuk gitu ya. Yang namanya arah replikasi itu pasti dari 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian untuk sintesis protein itu terdiri dari 2 tahapan yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi itu adalah proses mencetak mRNA gitu ya dari DNA gitu ya. Jadi untuk sintesis mRNA. Nah, tadi Nabil menyebutkan ada RNA polimerase. Nah, ini adalah RNA polimerase atau enzim ya. Dia enzim yang namanya ASE itu pasti enzim ya. Itu ini adalah enzim yang berfungsi untuk mensintesis RNA dalam proses transkripsi ya. Nah, yang biru ini adalah double strand DNA ya. Sedangkan yang merah ini adalah single strand RNA. Dan arah transkripsi itu adalah dari 5 aksen ke 3 aksen dari rantai yang dibentuk ya, seperti tadi saya ceritakan di replikasi. Begitu juga pada transkripsi juga dari 5 aksen ke 3 aksen dari rantai yang dibentuk yaitu mRNA-nya. Sedangkan pada proses translasi itu ditranslate gitu ya, kodon-kodonnya itu ditranslate menjadi asam amino apa gitu ya. Nah, itu di dalam ribosom dengan bantuan tRNA. Jadi ini adalah ribosom subunit kecil, ini yang hijau besar ini adalah subunit besar dari ribosom. Nah, ini adalah mRNA-nya ya, di mana warna ini menunjukkan bahwa ini adalah satu kodon ya. Jadi ini satu basa, jadi 3 basa itu adalah satu kodon ya. 3 basa itu adalah satu kodon. Nah, ini ada 6 warnanya pink, tapi ini kalau ada 6 basa artinya ada 2 kodon gitu ya. Nah, yang ini adalah tRNA di mana masing-masing tRNA itu akan membawa satu asam amino. Ya, di mana asam amino ini akan membentuk protein gitu ya. Ini secara garis besar bagaimana sintesis protein ya.
kita perhatikan ini adalah sel eukariot karena ada membran selnya ya. Nah, perkembangan biologi molekuler dari dulu sampai sekarang ya. Jadi udah berkembang pesat ya. Dulu itu pertama kali perkembangan biologi molekuler ini itu mulai dari Anthony van Leeuwenhoek itu menemukan mikroskop ya. Jadi perkembangan biologi molekuler itu pasti sesuatu yang tidak terpisahkan dari perkembangan biologi sel, mikrobiologi itu ya. Jadi itu semua ilmu biologi berkembang gitu, itu sama dengan perkembangan biologi molekuler sampai kemudian sekarang berkembang teknologi yang namanya DNA rekombinan atau rekayasa genetika pada tahun 1970-an yang pertama kali berkembang gitu ya. Kemudian itu berperan besar ya, sangat besar terhadap perkembangan bioteknologi ya, biologi molekuler. Nah, kalau misalnya kita perhatikan gambar ini menjelaskan tentang perkembangan biologi molekuler. Mulai dari, ya ini tadi ya, Anthony van Leeuwenhoek, tahun 1687 dia menemukan, mikroskop, ya walaupun sederhana gitu ya. Kemudian Louis Pasteur menemukan, teori yang membantah teori generatio spontanea yang tahun-tahun sebelumnya itu ya, yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari sesuatu yang mati gitu ya. Nah, tapi dengan percobaan fermentasinya, Louis Pasteur kemudian membantah teori itu. Kemudian ada penemuan Koch tahun 1895, kemudian tahun 1941 sampai 1944-46 ini ditemukan bahwa ada materi genetik loh di dalam organisme, yaitu DNA gitu ya. Kemudian tahun 1953 itu si Watson sama Crick tadi membuktikan bahwa si DNA yang berupa materi genetik itu tuh strukturnya itu double helix gitu ya. Kemudian pada tahun 1966 gitu ya, ditemukan ada kode genetik gitu ya untuk bisa yang kodon-kodon tadi itu ya. Jadi setiap kodon itu bisa ditranslate menjadi asal amino. Nah, kemudian pada 1977 ditemukan ada teknik yang namanya DNA sequencing atau sequence DNA. Kemudian ditemukan juga ya selain bakteri dan eukariotik gitu ya, itu ada kingdom lain yaitu archaea gitu ya. Kemudian tahun 1985 ditemukan teknik PCR polymerase chain reaction yang digunakan untuk bisa menduplikasi DNA gitu ya, supaya dia bisa DNA itu bisa dideteksi. Karena kalau misalnya dia terlalu kecil gitu ya jumlahnya, dia sulit untuk dideteksi gitu ya. Karena nanti ketika di elektroforesis dia tidak kelihatan gitu. Tapi dengan proses cycling atau proses transkripsi pada replikasi pada PCR, dia bisa diperbanyak DNA-nya gitu ya. Kemudian pada tahun 1986 ini ditemukan molekuler mikrobiologi gitu ya, dan kemudian diketahui ada tentang genom ya, sehingga kalau pada tahun sekarang itu adalah masa-masanya genomik dan proteomik gitu ya, bukan lagi sekadar molekuler tapi udah genomik dan proteomik gitu ya. Ini penjelasan tentang bagaimana perkembangan biologi molekuler tadi ya, hingga pada sekarang gitu ya, mulai dari 1975 gitu ya, teknik-teknik baru yang terkait DNA sequencing, kemudian PCR itu ya, telah memungkinkan kita manusia untuk bisa mengisolasi segmen-segmen pada DNA yang penting gitu ya. Jadi gen apa yang kita butuhkan itu kita isolasi, kemudian kita manfaatkan untuk bisa memproduksi dalam jumlah besar dan memurnikannya ya untuk kepentingan manusia gitu ya. Nah, bagaimana sih apa perannya gitu biologi molekuler ini dalam kesehatan gitu ya. Nah, jadi bisa kita rasakan peranan biologi molekuler itu mulai dari dulu yang misalnya kalau penyakit itu kita nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Jadi tidak kita tahu penyebabnya apa. Tapi kemudian dengan teknik biologi molekuler kita bisa tahu gitu ya bahwa ada penyakit yang kalau misalnya kayak Down syndrome gitu ya. Awalnya kan
kita tidak tahu di bagian mana sih ada kerusakan gitu, ada bedanya dari orang-orang normal itu di mana gitu. Tapi kemudian dengan teknik biologi molekuler kita bisa melakukan namanya ekstraksi DNA gitu ya. Ekstraksi DNA-nya kemudian kita bisa melakukan pewarnaan kromosomnya, kemudian kita bisa tahu oh ternyata ada kelainan pada kromosom nomor 21 gitu ya, yaitu ada trisomi gitu ya. Jadi dari itu adalah peranan dari biologi molekuler dalam bidang kesehatan ya. Beberapa di antaranya gitu ya aplikasinya adalah untuk deteksi tadi ya, deteksi penyakit ya. Mulai dari penyakit genetik, kemudian penyakit infeksi itu bisa digunakan aplikasi teknologi biologi molekuler atau bioteknologi gitu ya. Penyakit infeksi itu bisa kita gunakan prinsip antigen antibody ya kalau untuk diagnosa penyakit infeksi. Jadi bisa pakai teknik ELISA ya, enzyme link immunoassay gitu ya. Jadi kalau kita ingat sekarang itu peran perkembangan biologi molekuler itu adalah COVID ini ya. COVID ini itu benar-benar kerasa banget gitu ya. Jadi peranan dari biologi molekuler atau bioteknologi. Mulai dari kit yang sederhana ya, yaitu yang rapid test antibody itu ya. Itu kan kit yang sederhana ya. Dia itu pakai prinsip immunoassay sebenarnya ya. Jadi dia menilai ada tidaknya antibody dalam tubuh ya. Antibody dalam tubuh. Jadi kan kalau rapid antibody itu sampelnya darah. Kita tahu kalau misalnya ada proses infeksi, kalian udah belajar imun kayaknya ya. Udah belum sih ya, imunologi itu semester ini ya? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke, tapi setidaknya udah tahu ya. Jadi ketika kita kita terinfeksi, maka ada yang namanya sistem imun itu akan bekerja untuk mengenali si agen infeksiusnya atau patogennya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah punya memory cell gitu ya, sel B gitu, dia akan memproduksi antibody. Nah, antibody itulah yang kemudian dites gitu ya, dites keberadaannya di dalam darah gitu ya. Maka kemudian sampel yang untuk rapid antibody itu menggunakan darah. Nah, ketika di kitnya itu sebenarnya udah ada namanya antigen ya, antigen si COVID itu ditaruh di sana. Ketika sampel darahnya ditetesin di situ, kemudian akan bereaksi, ada reaksi ikatan antara antigen dan antibody. Kalau misalnya ada antibody di dalam darahnya, di dalam sampel, maka kemudian artinya dia positifnya muncul warna gitu ya, muncul warnanya. Artinya dia positif. Nah, beda dengan diagnosa atau deteksi menggunakan PCR. Kalau yang PCR gitu ya, PCR itu kan prinsipnya dia PCR itu sebenarnya dia ini ya replikasi DNA gitu ya. Dia direplikasi DNA-nya gitu ya. Dan dideteksi ada tidaknya DNA-nya itu ya. Sebanyak apa sih DNA-nya itu? Nah, cuman kalau kita ingat tadi ya, SARS-CoV-2 itu kan materi genetiknya bukan DNA tapi RNA ya. Makanya dia butuh yang namanya reverse transkriptase PCR ya. Kenapa? Dia butuh yang namanya replikasi balik gitu ya. Replikasi balik dari RNA menjadi DNA dulu gitu ya. Reverse transkriptase gitu ya. Jadi dia butuh diubah dari RNA menjadi DNA, di mana DNA itulah yang kemudian bisa direplikasi menggunakan PCR, polymerase chain reaction gitu ya. Di PCR itu detailnya nanti kan akan belajar di mata kuliah bioteknologi, tapi pada prinsipnya PCR itu gunanya untuk menduplikasi atau memperbanyak memperbanyak DNA gitu ya. Makanya kalau misalnya kalian pernah lihat hasil RT-PCR dari pasien swab itu kan ada tulisannya CT ya. CT itu adalah cycling test gitu ya, cycling testnya.
Nah, itu kalau misalnya cycling testnya kecil tapi dia udah terdeteksi, angkanya kecil, misalnya 6 itu udah terdeteksi, artinya itu virus load-nya atau jumlah virus di dalam tubuh si pasien itu banyak gitu ya. Karena dengan jumlah cycling replikasi 6 kali aja dia udah terdeteksi. Beda dengan kalau pasien dengan misalnya nilai CT-nya 25 atau di atas 35. Di atas 35 itu dikatakan bahwa si pasien sudah negatif, karena artinya dia butuh 35 kali direplikasi baru dia terdeteksi. Artinya jumlah virus load di dalam tubuhnya itu udah sedikit gitu ya. Itu untuk diagnosa penyakit infeksi. Nah, untuk diagnosa penyakit genetik gitu ya, itu bisa pakai teknik DNA rekombinan sebenarnya ya. Salah satu metodenya misalnya RFLP gitu ya, restriction fragment length polymorphisms ya, yang fungsinya salah satu contohnya dia untuk mendeteksi adanya penyakit genetik pada pasien sickle cell anemia atau penyakit anemia bulan sabit itu ya. Nah, dia untuk mendeteksi di mana sih ada mutasi genetik gitu ya di DNA-nya gitu ya. Jadi kalau kita ingat gitu ya, kita kan manusia punya 22 pasang autosom dan sepasang gonosom ya. Nah, di mana di setiap kromosom itu ada alel-alelnya, ada susunan genetik ya, di mana gen tertentu itu akan mengkode protein hemoglobin ya. Nah, pada pasien sickle cell anemia ini ya protein hemoglobinnya itu mengalami mutasi pada salah satu basanya, sehingga kalau satu basa berubah saja itu dapat mengubah protein yang dapat terbentuk, ya enggak? Bukan protein lah, saya nyebutnya asam amino deh, asam amino yang terbentuk. Karena asam amino yang dibentuk itu beda dari yang aslinya, ya dari yang normal, maka kemudian fungsi dari hemoglobin yang dibentuk itu tidak seperti aslinya. Sehingga seharusnya bentuk sel darah merah itu bikonkav, tapi kemudian dia berubah menjadi bulan sabit. Nah, itu menyebabkan banyak manifestasi klinik, salah satunya adalah si darahnya itu sulit untuk sulit untuk bisa membawa oksigen gitu ya. Jadi ikatan antara oksigen dengan hemoglobin itu jadi lemah, sehingga kemudian kalau kita butuh oksigen nih buat hidup gitu ya, setiap sel dalam tubuh gitu ya. Kalau ikatan antara hemoglobin sama oksigennya aja lemah, bagaimana kita memperoleh setiap bagian tubuh kita tuh memperoleh oksigen ya. Jadi dia kalau di slide saya sudah jelaskan di sini ya. Jadi kita menggunakan metode yang namanya RFLP tadi ya. Jadi kita menggunakan enzim restriksi yang namanya MST2 yang dia ini bisa mengenali sequence DNA tertentu. Nah, sequence DNA ini adalah sequence DNA yang ada hubungannya pada gen yang mengkode asam amino untuk protein hemoglobin. Saya takutnya ngomongin ketinggian karena nggak ngerti. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi dia butuh enzim. Enzimnya itu memang khusus untuk bisa mendeteksi sequence gen pada DNA yang bisa mengkode protein hemoglobin. Pada ini ya, kalau kita perhatikan di sini ya. Ini adalah yang A, tipe hemoglobin A ini yang normal, sedangkan yang S ini adalah yang si sakit atau si pasien atau orang yang mengalami mutasi genetik ya, yang akhirnya sakit sickle cell anemia gitu ya. Jadi susunan basanya begini seharusnya normalnya, tapi kemudian ada mutasi genetik basa adenin menjadi timin, sehingga asam amino yang ditranslasikan itu bukan glutamat tapi valin ya. Nah, inilah yang kemudian dideteksi oleh si enzim MST2 itu. Bukan dideteksi ya, jadi MST2 ini kan sebenarnya bisa motong di CCT-RAGG ya. CCT-RAGG. Nah, dia di bagian ini seharusnya gen ini dipotong sama si enzim restriksi itu. Normalnya begitu. Jadi kalau misalnya di elektroforesis gitu ya, dipisahkan antara DNA itu, dia ada 2 potongan untuk gen yang normal. Tapi karena
ada mutasi pada pasien sickle cell anemia, jadi sama enzim restriksi ini nggak terdeteksi sehingga tidak akan bisa terpotong gitu ya, nggak bisa terpotong. Jadi cuman ada satu sequence DNA pada hasil elektroforesisnya. Elektroforesis itu gunanya untuk memisahkan antara gen-gennya ya. Jadi dia dibawa oleh pakai listrik gitu ya untuk memisahkan antara potongan DNA satu dengan DNA yang lainnya. Nah, kemudian di shorten blotting. Jadinya kita bisa lihat nanti hasil shorten blottingnya adalah yang pasien yang normal itu ada dua sequence DNA dengan besaran 0,2 kilobyte dan 1,1. Tapi untuk pasien dia hanya ada satu sequence dengan besaran 1,3. Itu diagnosa penyakit genetik. Jadi begitu caranya. Kemudian ini tinggal dikit lagi ya, bentar ya. Untuk produk farmasi ya, yang paling familiar itu adalah insulin rekombinan. Insulin rekombinan itu adalah temuan yang sangat luar biasa saat itu ya, karena kebutuhan insulin bagi pasien diabetes mellitus itu lumayan besar gitu ya. Karena untuk terapi menggunakan obat anti diabetes itu untuk beberapa tipe diabetes kan sudah tidak mumpuni sehingga butuh insulin. Cuman waktu itu insulin itu diproduksi dari hewan, sedangkan kalau dari hewan punya banyak kekurangan, termasuk salah satunya artinya kan keseimbangan ekologi gitu ya. Kemudian banyak membutuhkan hewan, kemudian kehalalannya, kemudian ternyata juga memberikan efek reaksi alergi pada si pasien. Gitu. Akhirnya dibuatlah insulin rekombinan menggunakan plasmid pada bakteri, E. coli contohnya gitu ya. Jadi kita pakai plasmidnya, plasmid ini kan DNA juga ya, gen gitu ya. Maka si potongan gen dari manusia yang mengkode insulin gitu ya, itu diambil, dipotong, kemudian disambungkan dengan plasmid bakteri, karena bakteri itu mudah untuk bereplikasi gitu ya, mudah bereproduksi, maka dia bisa untuk dipakai untuk memproduksi insulin. Jadi secara umum nanti dia akan mengalami replikasi, transkripsi, dan translasi untuk menghasilkan protein insulin. Dari sinilah kemudian nanti baru dimurnikan untuk menjadi insulin yang sekarang beredar. Gitu ya. Ini juga antibodi monoklonal, ini termasuk salah satu produk biologi molekuler ya. Ini untuk pasien COVID sekarang ada obat namanya Gamaras. Gamaras itu dia adalah isinya antibodi imunoglobulin ya. Yang harganya satu vialnya 4,5 juta, dan untuk terapi pasien COVID yang parah itu biasanya butuh sekitar 40 vial, jadi bayangkan ada sekitar 180 juta harus dikeluarkan oleh satu pasien COVID untuk bisa mendapatkan terapi Gamaras gitu ya. Nah ini salah satu produknya adalah dari tanaman transgenik ya. Nanti kalian akan belajar tanaman transgenik itu di bioteknologi. Dan fungsi lain untuk terapi gen, jadi intinya kalau ada kelainan genetik nih di dalam tubuh kita, itu kita bisa mengganti dan mengganti gen yang rusak itu dengan gen yang baru menggunakan bantuan vektor, yaitu vektornya biasanya virus gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu DNA fingerprinting. Ya, DNA fingerprinting ini fungsinya untuk di bidang ini sih kriminal ya, biasanya membantu polisi dan bidang kehakiman untuk menentukan siapa pelaku atau terdakwa sebuah kasus gitu ya. Jadi dia pakai prinsipnya adalah dia diekstrak dulu ya. Misalnya di TKP didapatkan barang bukti apa gitu ya. Barang buktinya itu dicek apakah ada yang bisa diambil DNA-nya, misalnya air liur atau mungkin darah yang ada di sana, atau mungkin ada sperma misalnya, itu bisa digunakan untuk mengekstraksi DNA-nya, kemudian nanti dipakai PCR diperbanyak, kemudian di elektroforesis ya, kemudian di shorten blotting. Nah di sini ya, ini adalah hasil DNA dari TKP. Kemudian kalian punya tersangka misalnya ya, polisinya punya tersangka, kemudian diambil sampel darah dari si tersangka itu, dilakukan cara yang sama, dan kemudian dilihat mana yang spesifik sama gitu ya, maka kemudian itu adalah si terdakwanya. Oke, itu saja materi kita hari ini ya untuk pertemuan pertama. Jika ada yang ditanyakan silahkan.
Saya kasih waktu 1 menit. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan saja. Raise hand. Oke, Shive. Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti yang jadi tersangka di contoh yang slide terakhir ini yang suspek kedua berarti Ibu ya, karena mirip sama pelaku yang di TKP gitu, Bu? Yes. Ya. Jadi misalnya kan tadi ya sampel yang ada di TKP itu kan, makanya biasanya TKP itu nggak boleh diacak adul dulu gitu ya. Tapi kita perlu ngambil sesuatu barang bukti apa yang bisa kita pakai untuk menemukan siapa terdakwanya gitu ya. Nah makanya misalnya sampelnya tadi adalah darah atau mungkin cairan sperma atau mungkin potongan kuku, rambut gitu ya. Nah itu kan pada satu individu, saya deh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kalau misalnya diambil sampelnya gitu ya, atau saya diambil darahnya, maka dari darah itu bisa kedeteksi gimana sih DNA, susunan DNA kita, bukan susunan sih ya. Jadi ya bagaimana DNA kita. Nah itu nanti kalau misalnya terus tersangkanya hilang gitu ya, kabur, terus ditangkap gitu ya. Nanti ada si V, ada saya, ada siapa gitu, Yudi misalnya gitu ya. Nanti kan diambil sampel darahnya dari kita gitu ya. Dari tersangka ini gitu ya, kita tersangka ya. Nah, terus ternyata dari hasil analisis PCR elektroforesis ini didapatkan tidak bisa berbohong lagi ya, bahwa artinya suspek nomor 2 ini loh, saya loh ternyata yang pelakunya kejahatan itu gitu. Jadi misalnya pelaku pemerkosaan juga gitu ya. Kan dari pelaku pemerkosaan tuh biasanya ada sampel sperma yang misalnya ada pada si perempuan gitu ya, misalnya perempuannya udah mati, itu habis diperkosa terus dibunuh, itu kan bisa diambil sampel spermanya dari si perempuan, si korbannya, kemudian si tersangkanya siapa kira-kira ya, dipersempit lagi, kemudian baru dideteksi menggunakan teknik biologi molekuler bioteknologi ini ya, di PCR, diekstraksi DNA-nya, kemudian di PCR, elektroforesis dan Southern blotting itu ya. Jadi ini nomor 2 ya, ini nomor 2 karena sama dia ya, DNA-nya. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup, Shive, udah cukup paham ya? Iya Bu, cukup, makasih Bu. Oh iya. Yang lain ada yang mau tanyakan lagi? Silakan raise hand. Oke, Dinda. Saya Bu mau nanya untuk yang sebenarnya termirip sama yang si P tadi, cuman saya pengen nanya kalau yang DNA fingerprinting ini yang ngelakuin itu dari farmasinya atau dari dokternya? Ya, jadi biasanya orang-orang yang fokusnya ke bioteknologi ya. Jadi di farmasi itu kita punya banyak keilmuan sebenarnya, banyak banget keilmuan. Termasuk salah satunya adalah bioteknologi ini gitu ya. Kayak Bu Anggit ya, Ibu Anggit itu termasuk salah satu yang fokusnya di biomol gitu ya, biomol. Tapi biomol pun sebenarnya luas gitu ya. Ada omik-omiknya juga. Nah itu makanya bisa salah satunya. Bisa juga ini, tapi kalau analis kesehatan kayaknya nggak sampai sedetail ini deh kayaknya ya. Tapi orang yang bekerja di bioteknologi yang keilmuannya ke biotek itu biasanya menggunakan banyak teknik bioteknologi untuk ini. Tapi bioteknologi banyak lagi nanti. Ada kultur jaringan tanaman gitu ya, dan yang lain-lain juga. Gitu. Jadi tapi memang bisa farmasi itu bisa fokusnya ke sini gitu. Kita memang pengen, cuman memang kita kekurangan kita kalau di farmasi Unram kita nggak punya alat-alat ini. Jadi memang kita nggak bisa buat praktikum itu. Gitu. Ya, andai aja kita punya alat elektroforesis atau PCR, tapi kalau PCR kita punya di RS Unram ada sih, sama di lab biologi punya Unram itu ada. Tapi ya kita belum bisa pakai sih sekarang. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup Bu dari saya.
Makasih, Bu. Oke, ya ada lagi yang mau ditanyakan yang lain bisa raise hand. Tapi ini udah jam 8.50 ya, kayaknya mending kita akhiri saja sepertinya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di daring. Gimana, Dayu? Oh iya, nanti di daring aja deh, Bu. Ya oke gitu ya. Kita tutup dulu ya pertemuan kita kali ini dengan sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah nanti kalau misalnya pekan depan ada info kita nge-zoom lagi, nanti saya kabari gitu ya. Kalau misalnya saya akan buat video pembelajaran, nanti saya langsung posting juga di info-info, nanti saya kabari di daring atau di grup WA ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Bye.